pagi. Mungkin, bisa perkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Saya Evi. Ya, Ibu Evi. Kalau Bapak? Novianto. Pak Novianto, ya. Ibu Evi ini kalau boleh tahu, Ibu ini kan usaha di Sari Kedelai? Nggih, heeh. Mungkin bisa ceritakan, usahanya ini awal mulanya gimana? Kok memilih usaha Sari Kedelai? Kayak gitu. Awal mulanya itu dari ibu saya menyampaikan waktu itu kan suami saya itu keluar dari Bank Mandiri. Nah, dari gitu setelah itu ya sempat kerja sebagai kayak di LSM itu. Kemudian tapi apa ya yang tambahan usaha yang enak, yang apa yang kayak untuk kayak istilahnya dagang atau apa gitu yang gampang tapi juga awet, nggak kalau makanan kan nanti kamu susah basi, nanti kan eman. Kalau makanan-makanan yang seperti kita untuk sehari-hari itu loh, nasi apa lauk-lauk gitu misalnya gitu. Nah kemudian ibu saya punya ide itu aja, coba minuman susu karena bapak saya kan dulu sakit jantung. Dan gitu alhamdulillah minuman susu dele buat sendiri itu sembuh, alhamdulillah sehat. Tapi pagi-pagi itu tiap hari, satu hari itu 2 kali, sama minum mama makan pepaya sama olahraga gitu. Alhamdulillah waktu itu kan memang harus minum obat. Ternyata pas minum obat itu zaman dulu waktu itu harganya segitu mahal, udah mahal banget. Zaman dulu tuh nilainya ya mungkin saya sebutin ya. Nilainya waktu itu aja sudah 2 juta obatnya. Waktu itu kan memang obat jantung tuh mahal. Kemudian itu tahun berapa? Tahun 86 kira-kira itu sudah nilainya segitu. Mungkin karena obat paten kan dulu deh gitu. Setelah itu bapak saya itu ternyata minum obat itu bibirnya pecah-pecah kering gitu. Nah dan gitu bapak nggak bisa dan akhirnya bapak alternatifnya apa dicoba-coba, akhirnya bapak berhenti minum obatnya itu coba susu kedelai itu karena baca buku apa gitu. Ibu saya baca buku apa dari luar negeri gitu katanya terapi susu kedelai untuk penyakit jantung ngomong gini katanya. Itu dicoba itu deh gitu setiap hari pagi-pagi jalan gitu. Setelah itu sebulan kemudian setelah itu kontrol dokternya tuh kaget karena di situ ini kok ada pembuluh darah yang istilahnya kayak jembatan baru malah bisa gitu gitu. Bagus pak minum obatnya, minum enggak, maaf dok saya nggak minum obat, saya kembalikan karena saya nggak cocok sini, saya selama ini terapi susu kedelai. Oh iya pak terusin aja sampai akhirnya gitu dokternya. Itu setelah itu terus alhamdulillah bapak sampai akhir akhir hidupnya pun alhamdulillah sudah jantungnya sudah normal malah gitu. Setelah itu disangka dokter udah bilang vonis usia bapak tuh nggak lebih dari 5 tahun maksimal sudah mentok seperti itu gitu. Nah itu setelah itu alhamdulillah itu udah pasti gitu dokternya karena dokternya sudah yang ahli-ahli gitu udah nyampe seperti itu. Nah alhamdulillah udah sampai itu waktu itu bapak saya umur 40 tahun. Nah setelah itu meninggalnya usia 80-an. Nah kemudian akhirnya ibu juga menyampaikan itu buat susu kedelai aja itu. Nah jadi akhirnya coba buat susu kedelai. Ya udah buat nanti buat minum di rumah juga bisa minum. Jadi nggak usah beli susu. Dan gitu akhirnya minum deh gitu kok lebih ya kok kayaknya lebih deh coba ada untuk ngasih tetangga karena tetangga juga cocok. Akhirnya yaudah nanti kalau 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 kan dulu ke tetangga masih muda-muda semua sepantaran jadi ngomongnya mbak, oh mbak kalau mbak buat nanti nanti kamu aku mau kok gitu istilahnya gitu deh gitu. Nanti ya udah akhirnya saya buat deh gitu sekalian saya buat sambil dijual. Pertamanya emang ngasih akhirnya dijual. Kemudian akhirnya saya coba juga. Pertama saya juga jualan keliling-keliling sampai gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah bapak saya juga kalau kemana-mana juga nyampaikan oh ini enak loh kalau misalnya itu deh gitu. Itu akhirnya pertamanya masuk ada di kantor itu nyoba kantor, akhirnya kantor itu terus berlanjut sampai sekarang nggak kerasa sudah dari 2006 sampai iya 2006 sampai sekarang. Itu apalagi sampai sempat ke istilahnya udah sampai ke Jakarta, sampai ke mana ya, ke Madura ya istilahnya, maksud yang paling jauh Jakarta dan gitu. Yang paling sama Madura lah gitu sampai situ sudah dikirim jadi lewat box itu Stroll Home. Berarti kalau 2006 nih berarti udah hampir 18 tahun ya, sekitar segitu ya. Udah lama sekali. Itu tantangannya apa aja, Bu Evi? Karena kan
dari sampai sekarang kok masih aktif berjualan. Kan kadang kan kalau orang berusaha itu kan pengusaha itu kan kadang berhenti karena emang, sasarannya nggak cocok atau gimana. Sebelumnya mungkin, diperjelas lagi itu jualannya dulu langsung di lingkungan sini atau di lingkungan yang lain? Terus tantangannya apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah resign dari Bank Mandiri terus ke dunia LSM di USAID, terus itu kita produksi sari delay mama. Yang pertama memang itu kita sampaikan bahwa kita produksi sari delay, kita nggak tahu pasar kan, nggak tahu pasar. Jadi kita sampaikan kata kita juga punya masih anak kecil, Rofi itu masih kecil ya, daripada minum susu kaleng, mendingan minum sari delay. Jadi kita berbagi. Jadi kita produksi 100 liter, ya kita buat 50 liter kita jual, 50 liter kita berbagi. Ya minum sendiri, berbagi ke panti, jadi seperti itu. Terus kedua, waktu pertama kali keliling itu sama WF itu naik motor ya ke kampung-kampung gitu. Jadi kita dulu plastik kecil Rp1.000, 1.000 kita keliling, tawa-tawa ke tetangga. Gitu. Memang kita nggak tahu, ya kita hanya produksi ya, tapi kita akhirnya merasakan dari tetangga, dari teman-teman yang kita yang kita berbagi itu, sampaikan bahwa delay tidak rasa langu, nggak ada rasa kacangnya, nggak begitu. Oh iya toh, ya udah kita konsisten gitu. Sampai hari ini, terus kita sudah masuk perkantoran, terus ada yang mengambil dengan di label sendiri ya. Nah kita nggak ada labelnya, memang kita ada sementor soya, tapi belum label khusus dari pribadi nggak ada. Jadi teman-teman yang titip mau jual lagi, dia titip stiker ke kita, terus kita labeli, kita produksi, terus kita kembali lagi ke teman-teman yang jadi labelnya masing-masing gitu. Sampai hari ini alhamdulillah. Jadi strategi marketing yang sederhana itu ya dari Rasulullah untuk berbagi itu aja. Jadi sampai hari ini pun kita setiap hari Senin, setiap hari Jumat itu kita berbagi. Jadi produksi 2 kali lipat, 1 kalinya itu kita berbagi ke panti, ke yatim, ke teman-teman kita silaturahim komunitas. Kita silaturahim ke saudara mana kita mesti bawa minum satu itu. Masalah itu promosi walau alam, tapi yang penting buat kita itu untuk bersilaturahim. Gitu. Dan sisanya kita jual, tetap. Makanya nggak ada pembukaan baku. Jadi kalau tanyai pembukaan nggak ada saya. Tadi silaturahim aja. Kita habis produksi lagi. Ya alhamdulillah sampai hari ini. Dulu ya nggak ada apa-apa, sekarang ada apa-apa. Jadi dulu kontrak sana, kontrak sini ya. Jadi makanya orang lihat kita itu kok bisa, gitu. Ya walau alam kan. Ya itu tadi. Kok bisa berarti kita jangan lupakan yang dulu waktu kita 50% kita berbagi, ya itu yang kita sampai hari ini kita selesaikan gitu. Sampai hari ini insyaallah. Berarti kalau dari ceritanya Pak Nofri tadi, ini ya pertama bisa manfaatkan lingkungan dulu teman-teman. Dari teman-teman kalau boleh cerita ya, teman-teman testimoni, oh enak, akhirnya bisa meluas. Terus poin kedua yang saya dapat yang luar biasa adalah tetap berbagi. Nah, konsep berbagi sama menghasilkan lebih dalam arti kan berbisnis otomatis kan untuk mencari keuntungan. Ini ada timbal baliknya atau ada hubungannya nggak ya Pak? Mungkin Pak Novi bisa cerita ada hubungannya khusus nggak berbagi dengan keuntungan yang didapat kayak gitu, monggo. Ya keuntungannya silaturahim. Jadi kalau kita bicara masalah keuntungan secara fix kita nggak kelihatan. Yang penting kita alhamdulillah rumah terpenuhi, gitu, kebutuhan rumah, terus bisa saudara membutuhkan dana kita bisa bantu, terus ya dari itu kita berbagi bisa menyelesaikan semua masalah gitu loh.
Insya Allah seperti itu. Masalah pasang surut, oke biasa. Tapi tetap kita nggak melupakan berbagi itu tetap harus berjalan. Walaupun penjualan sepi ya tetap aja kita berbagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu aja. Jadi secara nggak langsung sebenarnya balik lagi ya, keuntungannya balik lagi dengan terpenuhinya kebutuhan kita. Mungkin ini menariknya itu tadi ya Pak Novi cerita kalau ini bisa ibaratnya reseller ya. Jadi teman-teman kalau mau bisa apa namanya, teman-teman kalau mau ini berarti bisa membeli tapi bisa melabeli sendiri kayak gitu nggih. Ini mungkin bisa disampaikan ini ada rasa apa aja? Karena kan ada berbagai macam warna ini, Novi. Rasanya tuh bermacam-macam ya, dari yang original, tawar, manis, atau sedang, bisa dengan sesuai dengan permintaan. Custom ya, istilahnya macam-macam. Kemudian rasanya itu dari rasa yang strawberry, melon, coklatnya pakai bubuk. Taro juga itu melon ya. Itu green tea itu pakai 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 bubuk asli, jadi memang lebih harganya juga memang lebih beda. Kalau itu durian ya, yang merah itu strawberry. Ini perwakilan aja karena masih banyak, ada yang coklat juga, coklatnya pakai coklat bubuk. Kemudian ada side produknya ini susu delay. Itu yang apa namanya, jamu kapulaka, kacengke, ada temulawaknya ya sama. Tapi orang-orang cenderung itu ngomongnya sinom, padahal saya udah bilang itu temulawak, tapi enggak, itu rasanya kayak sinom kok. Ya udah, akhirnya saya juga kalau ngomong ya temulawak berasa sinom gitu, misalnya kayak gitu. Ya udah, yang jamu tuh loh yang sinom, padahal enggak, saya enggak jual sinom. Yang biasanya Mbak Evi jual itu loh, kadang teman-teman gitu. Oh ya udah ya, ya temulawak itu, ya mesti teman-teman nyangkanya tuh sinom. Rasanya seperti itu. Kemudian tuh lagi ada yang stoknya habis ya, itu yang apa namanya, serbuk cao itu dari daun janggelan asli, jadi bukan yang beli di pasar itu, yang kalau yang dipotong-potong, enggak. Jadi itu, jadi dimasak dulu, baru nanti setelah itu dingin, baru nanti diparut, baru nanti diolah ya. Itu ada lagi yang set produknya itu Mbak, gitu. Nanti mungkin buat teman-teman nanti kalau misalkan dari nerima reseller ya Bapak ya, nerima reseller ya, nanti mungkin bisa dikasih kontaknya buat kami sampaikan ke teman-teman. Lalu mungkin terakhir ini Bapak Nofri sama Bu Evi, mungkin ada tips buat teman-teman khususnya yang masih muda, khususnya tadi kan perjalanan berbisnisnya sangat panjang, mungkin ada tips atau sepatah dua kata buat teman-teman agar lebih konsisten lagi atau agar lebih semangat lagi dalam berbisnis. Ya, bismillah. Ya, saya harapkan teman-teman sekarang kan lebih kita harus kembali pada zaman orang tua kita dulu untuk langsung terjun langsung. Jadi kalau sudah punya impian, sudah punya keinginan, langsung dieksekusi gitu. Langsung eksekusi. Jadi mau ingin delay, udah dieksekusi. Di YouTube kan banyak. Jadi saya kalau sekarang kan produk ini buat sari delay. Sari delay. Buat kacang tepung, kacang terigu. Udah saya eksekusi. Makanya saya tes dicoba tester kan gitu. Jadi semua coba. Saya harapkan itu aja, jadi nggak usah terlalu angan-angan, nggak terlalu mengharapkan, karena zaman sekarang zaman now, jadi zaman IT, akhirnya di belakang IT. Jadi bahasanya itu anak-anak sekarang tuh saya banyak menunggu, actionnya nggak ada gitu. Tapi saya harapkan semua insya Allah bisa. Terus kadang kalau reseller itu bisa salah satu gitu loh. Kan banyak adik-adik kalau mau ya reseller gitu. Untuk mengondisikan dan nggak mau produksi ya sudah. Jadi dunia marketing aja gitu. Minimal harus gerak gitu. Diharapkan seperti itu. Mungkin terima kasih.
Sama. Berarti ini ya, ya ini PR juga ya, mungkin buat saya, buat teman-teman juga, jadi action ya, action. Jadi jangan nunggu lama tapi nggak gerak-gerak, karena ya lagi-lagi peluang di depan mata itulah yang harus segera dilaksanakan. Mungkin itu, Bu Evi, Pak Nofri, matur nuwun sangat udah dijelaskan, disampaikan tips and triknya juga, disampaikan perjalanan berbisnisnya juga yang sangat luar biasa. Semoga dari teman-teman di sini bisa mengambil hikmah, khususnya untuk sekarang anak-anak muda ya, agar lebih aktif lagi untuk actionnya digerakkan lagi. Mungkin itu. Terima kasih dari saya untuk Pak Nofri dan Bu Evi.